bagaimana membaca pasar, membaca arah dengan candlestick. Untuk bisa membaca candlestick ada 4, ya setidaknya ada 3 yang paling utama. Yang pertama, perhatikan dari sisi body. Body ini melambangkan power, kekuatan atau momentum. Yang kedua, perhatikan dari sisi sumbu atau rejeksi atau wick, atau bahasa istilah lain ya mungkin ada menyebut dengan sumbu tadi ya, ada menyebut dengan ekor. Sumbu ini melambangkan atau memberikan petunjuk perlawanan. Kemudian yang ketiga apa? Rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Kekuatannya besar mana? Antara sumbu dan bodinya. Yang ketiga ada high dan low-nya. High low itu tertinggi dan terendahnya. Di mana kekuatan tertinggi dan terendah itu adalah kemampuan pergerakan itu dalam satu periode itu. Saya contohkan begini. Saya ilustrasikan ada beberapa candle. Pertama saya awali dengan candle warna merah dulu ya. Candle warna merah. Oke. Kemudian berikutnya masih warna merah, candlenya seperti ini. Kemudian berikutnya candle masih warna merah, bentuknya seperti ini. Satunya warna hijau sekarang ya, warna hijau misalkan begini ya. Yang kedua seperti ini, yang ketiga mungkin, kemudian yang satu lagi ya, candlenya ya sama begini. Oke, masing-masing punya karakter, masing-masing ada informasi yang harus kita baca di sana. Membacanya sekali lagi kembali ke ini ya, ke 4 karakter ini ya, atau 4 komponennya. 4 karakteristik dari candle ini bisa dibaca dari bagaimana ukuran bodinya, bagaimana panjang sumbunya, bagaimana rasio perbandingan antara sumbu dan bodinya. Yang keempat ada bagaimana high dan low-nya, tinggi dan rendahnya. Dimulai dari sisi sebelah kiri atas ya, candlenya warna merah penuh, warna merah penuh. Kalau kita baca pelan-pelan dari bodinya, kalau kita baca dari bodinya power, ini kekuatan penuh. Jadi ini candle dengan kekuatan penuh, tidak ada sumbunya, tidak ada perlawanan. Sehingga kalau tidak ada sumbunya, artinya tidak ada rasio di sana. Ya, dengan kekuatan panjang high dan low-nya sekian, maka ini disebut dengan momentum bearish, kekuatan seller yang besar. Biasanya yang muncul atau yang mendominasi begini itu pelakunya adalah perbankan atau institusi besar. Jadi kalau nanti ketemu dengan besar begini, minimal dalam benak kita jangan dilawan ya, sangat beresiko dilawan. Ikuti saja, berarti arahnya merah ini akan cenderung turun ya, tetapi nanti caranya entry bagaimana, ada step-stepnya. Intinya dalam benak kita tanamkan bahwa ketika candle ini panjang warnanya merah, itu artinya bearish itu sangat kuat atau banyak yang menjual. Kalau dalam suatu daerah saat di pasar itu banyak yang menjual apapun namanya, produknya, apapun barangnya, apakah baju, apakah makanan, semakin banyak orang menjual maka harga akan semakin merosot, banyak persaingan, apalagi pedagangnya makin banyak. Jadi yang merah ini sebenarnya mau lambangkan banyak pedagang di sana, banyak yang menjual, jual semua, banyak menjual. Sehingga logikanya di dalam hukum ekonomi ya, makin besar penawaran, makin tinggi penawaran, harga semakin anjlok. Ini peluangnya bergerak akan makin turun. Demikian juga yang warna hijau begini. Kalau warna hijau ini artinya banyak membeli, banyak beli terus. Sehingga ketika permintaan itu naik, stok di pasar bisa berkurang. Kalau yang jual banyak, stok di pasar melimpah, harga akan anjlok, akan turun lagi. Kalau warna hijau itu artinya banyak yang beli. Ya, misalkan di jelang hari raya, jelang lebaran,
atau jelang hari-hari besar misalnya. Itu artinya permintaan naik, apakah itu dalam bentuk makanan atau kebutuhan rumah tangga lain misalkan. Sehingga permintaan itu makin banyak, dilambangkan dengan warna hijau begini. Kalau kita catat satu persatu statistiknya misalkan, jam ini ya, yang beli berapa terus begitu. Sehingga digambarkan dari transaksi sekian juta orang itu, maka jadilah candle seperti ini. Jadilah candle yang tebal, artinya tidak ada penolakan di atas maupun di bawah. Di atas tidak ada sumbu, di bawah tidak ada sumbu, di atas tidak ada sumbu, di bawah tidak ada sumbu. Ini artinya momentum bullish yang di warna hijau, yang warna merah momentum bearish. Hati-hati ketika candle ini panjang begini, apalagi tidak ada sumbunya. Yang kedua, ada candle dengan body yang pendek. Candle dengan body yang pendek. Ini disebut candle dengan body pendek itu, ya tentu dari candle itu kita bandingkan ukurannya body bagaimana, sumbunya bagaimana, rasionya bagaimana. Sehingga kalau ini muncul seperti ini, candle dengan body yang kecil dengan sumbu yang panjang, sumbu ini adalah perlawanan. Sehingga kalau sumbunya ada di bawah, maka ini perlawanan buyer yang muncul. Yang ketiga, rasio perbandingan ya, antara body dan sumbu. Bodinya pendek, sumbunya panjang. Panjangnya di bawah itu berarti dorongan ke atas kuat. Buyernya mendorong dengan kuat di sana. Penolakan buyer di sana. Sehingga mengindikasikan dari candle seperti ini, mengindikasikan market itu akan cenderung berbalik ya. Dari merah akan berubah menjadi hijau. Dari turun akan berubah menjadi naik. Semakin panjang sumbunya, itu artinya penolakan semakin besar. Bagaimana kita mengukur panjang? Bandingkan dengan sumbunya. Disebut candle panjang itu kalau sumbunya makin panjang dari bodinya, ya. Bisa 3 kali, bahkan 4 kalinya dari bodinya yang ada di situ. Bukan body yang candle sebelumnya, tapi body yang ada dalam satu candle. Demikian juga ini yang bawah. Yang bawah, candle dengan body yang pendek, memang warnanya hijau, tapi jangan lupa ada sumbu yang di atas, penolakan seller namanya ini. Penolakan seller. Sumbu yang di atas makin panjang, maka penolakan seller makin kuat. Dari awalnya trennya naik, ini bisa berpeluang dia akan kembali turun. Ini dari candle ini ya. Jadi kalau kita lihat sumbunya panjang, bodinya pendek, itu artinya kekuatannya berkurang. Powernya sudah mulai berkurang. Sumbu yang panjang mengindikasikan perlawanan. Kalau dia panjang di atas, berarti perlawanan turun. Kalau dia panjang di bawah, berarti perlawanan naik. Ya, kita bisa lihat dengan perbandingannya. Bagaimana dengan high dan low-nya? Nah, high dan low-nya ini nanti mengindikasikan kekuatan juga ya. Semakin panjang, tinggi dan rendahnya, berarti terjadi transaksi di situ juga panjang, artinya range-nya panjang. Beda kalau nanti hanya bergerak kecil begini. Tentu high dan low-nya juga pendek. Yang ketiga, ini ada candle tanpa body yang di atas. Ya, perhatikan candle tanpa body itu berarti powernya tidak ada sudah. Ini warna apa? Warna merah. Berarti warna merah seller itu kekuatannya sudah habis. Di atas ada sumbu yang panjang, di bawah ada sumbu yang panjang juga, dua-duanya ini hampir sama. Maka ini disebut dengan candle ragu atau candle yang bingung. Pasar yang masih ragu-ragu. Jangan mengambil posisi-posisi ketika lagi ragu marketnya ya. Biasanya kalau ragu begini, ini kekuatan seller sudah habis, dia akan cenderung naik. Ya, hanya saja butuh konfirmasi, butuh petunjuk lanjutan. Intinya candle ini adalah candle yang mengindikasikan market ini sedang bingung, sedang bimbang. Turun sudah mulai berat, naik juga belum kuat. Kemudian yang di bawah warna hijau ini juga hampir sama. Bedanya ini ada sumbunya, ada bodinya agak pendek ya. Kalau di atas tidak ada sumbunya, tidak ada bodinya. Kalau yang di bawah ada body tapi pendek. Perhatikan penolakan di atas dan di bawah. Ini kalau sama atau hampir sama. Yang panjangnya juga lebih besar atau lebih panjang dari bodinya, maka ini juga mengindikasikan
penurunan kekuatan buyer. Candle juga mengindikasikan keraguan-raguan. Nah, ini biasanya menunjukkan kekuatan buyer juga mulai menipis, mulai kecil, akan berpotensi nanti dia akan kembali bergerak turun. Sementara yang candle terakhir warna hijau di sini, kekuatan bullishnya panjang, kekuatan rejeksinya panjang, sama panjangnya, maka ini nanti akan naik dan turun. Berikutnya masih akan ada dua kekuatan yang seimbang. Ada kekuatan bullish yang masih kuat, kemudian kekuatan penolakan juga panjang. Sehingga dua-duanya harus kita perhatikan. Ini punya kekuatan yang seimbang namanya.